Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Pradita dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Perang Aceh seperti apa yang sudah saya siapkan di PPT saya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, awal mula atau latar belakang Perang Aceh. Yang kedua, jalannya perlawanan rakyat Aceh. Yang ketiga, siasat Belanda. Yang keempat, akhir Perang Aceh. Awal mulanya itu, Perang Aceh dimulai pada tanggal 12 November 1871. Belanda mengadakan perjanjian dengan Inggris yang kemudian menghasilkan traktat tersebut berisi bahwa pihak Belanda diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh, sedangkan Inggris mendapat kebebasan berdagang di daerah Siak. Belanda menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh karena kerajaan Aceh menolak dengan keras untuk mengakui kedaulatan Belanda. Kontak pertama terjadi antara pasukan Aceh dengan sebagian tentara Belanda yang mulai mendarat. Pertempuran itu memaksa pasukan Aceh mengundurkan diri ke kawasan Masjid Raya. Mayor Jenderal Kohler sendiri tewas. Dengan demikian, Masjid Raya dapat direbut kembali oleh pasukan Aceh. Daerah-daerah di kawasan Aceh bangkit melakukan perlawanan. Nah, latar belakangnya itu, Aceh adalah negara merdeka dan kedaulatannya masih diakui oleh negara-negara barat. Dalam Traktat London 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Dalam hal tersebut, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh. Namun, Belanda selalu mencari alasan untuk menyerang Aceh dan menguasainya. Berdasarkan Traktat Sumatera 2 November 1871, pihak Belanda oleh Inggris diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh. Sedangkan Inggris mendapat kebebasan berdagang di Siak. Hal ini mengganggu ketenangan Aceh. Untuk itu, Aceh mempersiapkan diri mengadakan perlawanan. Semakin pentingnya posisi Aceh dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, semakin ramai semenjak Suez dibuka dan Aceh merupakan pintu gerbang ke selat tersebut. Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas Kesultanan Aceh. Maka tanggal 26 Maret 1873, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Nah, ini perlawanan rakyat Aceh setelah mendarat pada tanggal 15 April 1873 dengan kekuatan kurang lebih 3.000 orang bala tentara. Bisa kebayang banyaknya gimana. Serangan terhadap masjid dilakukan. Masjid Raya ya, ini gambarnya. Dilakukan dan berhasil direbut, tetapi kemudian diduduki kembali oleh pasukan Aceh. Karena ternyata bertahan sangat kuat. Serangan ditunda kembali sambil menunggu bala bantuan dari Batavia. Akhirnya penyerbuan tadi teruskan, malahan ekspedisi ditarik kembali. Pada bulan November 1873, Belanda mengirimkan ekspedisi kedua ke Aceh yang berkekuatan 8.000 pasukan dan dipimpin oleh Jenderal Van Swieten. Bisa kebayang 8.000 udah kayak 2 kali lipat 3.000 yang tadi, tapi lebih lagi. Pada tanggal 19 Desember 1873, ekspedisi telah mendarat di Aceh. Kemudian langsung terlibat pertempuran sengit. Belanda menggunakan meriam besar sehingga Aceh pimpinan Panglima Polim terus terdesak. Akibatnya Masjid Raya kembali diduduki Belanda. Belanda terus bergerak dan menyerang istana Sultan Mahmud Shah. Ini ya, istananya. Nah, pasukan Aceh terdesak dan Sultan Mahmud Shah menyingkir ke Lueng Bata. Daerah ini dijadikan pertahanan baru, namun tiba-tiba Sultan diserang penyakit kolera dan wafat pada tanggal 28 Januari 1874. Langsung digantikan oleh putranya yang masih muda, yang masih kecil banget, bernama Muhammad Daud Shah. Waktu itu dia masih berumur 7 tahun, tetapi sudah diangkat menjadi Sultan Aceh yang ke-35. Didampingi oleh Dewan Mangkubumi pimpinan Tuanku Hashim. Perlawanan masih terus dilanjutkan di mana-mana, sehingga Belanda tetap tidak mampu menguasai daerah di luar istana. Belanda hanya menguasai sekitar kota Sukaraja saja. Sementara itu, di seluruh Aceh dikobarkan suatu perlawanan bernapaskan Perang Sabilillah. Pernah dengar Perang Sabilillah? Nggak asing dong ya. Ulama-ulama terkenal antara lain Tengku Cikditiro dengan penuh semangat memimpin barisan menghadapi serbuan tentara Belanda. Nah, ini ceritanya perlawanan Tengku Cikditiro. Pada Mei 1881, pasukan Cikditiro dapat merebut benteng Belanda di Indragiri.
kemudian menyerang ke Pulau Bruch dengan harapan pada 1883 Belanda dapat diusir dari bumi Aceh. Belanda mengalami kesulitan untuk menundukkan Cik Ditiro. Belanda membujuk damai, Cik Ditiro menolaknya. Karena Belanda kesulitan membujuk Cik Ditiro, akhirnya Belanda menggunakan cara halus, yaitu dikhianati oleh teman sendiri, teman seperjuangannya. Seorang wanita dengan pura-pura mengantar makanan yang sudah diracuni. Kemudian beliau sakit dan wafat pada Januari 1891 di Benteng Apek Galang, Aceh. Ini juga ada cerita dari perlawanan Teku Umar dan Cut Nyak Pernah dengar ya, Teku Umar dan Cut Nyak sepasang suami istri. Rakyat di daerah Aceh Barat juga bangkit melawan Belanda, dipimpin oleh Teku Umar bersama istrinya Cut Nyak Ia memimpin serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda sehingga menguasai daerah sekitar Mulaboh pada tahun 1882. Daerah-daerah lainnya di luar Kutaraja juga masih dikuasai pejuang-pejuang Aceh. Mayor Jenderal Van Swieten diganti Jenderal Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Pel, atau yang lebih dikenal Jenderal Pel, yang kemudian tewas dalam pertempuran di Tonga. Tewasnya dua perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Kohler dan Jenderal Pel, merupakan pukulan berat bagi Belanda. Belanda mencoba menerapkan siasat konsentrasi stelsel, yaitu sistem garis pemusatan di mana Belanda memusatkan pasukannya di benteng-benteng sekitar kota termasuk Kutaraja. Belanda tidak melakukan serangan ke daerah-daerah, tetapi cukup mempertahankan kota dan pos-pos sekitarnya. Namun, siasat ini tetap tidak berhasil mematahkan perlawanan rakyat Aceh. Oleh karena sulitnya usaha untuk mematahkan perlawanan rakyat Aceh, maka pihak Belanda berusaha mengetahui rahasia kehidupan sosial budaya rakyat Aceh dengan cara mengirim Dr. Snow Kurgronje, seorang misionaris yang ahli mengenai Islam untuk mempelajari adat istiadat rakyat Aceh. Nah, ini adalah orangnya, Dr. Snow Kurgronje. Kegagalan-kegagalan tersebut menyebabkan Belanda berpikir keras untuk menemukan siasat baru. Untuk itu, Belanda memerintahkan Dr. Snow Kurgronje yang paham tentang agama Islam untuk mengadakan penelitian tentang kehidupan masyarakat Aceh. Dr. Snow Kurgronje memberi saran dan masukan kepada pemerintah Hindia Belanda mengenai hasil penyelidikannya. Siasat tersebut yaitu melakukan politik adu domba dan penyerangan kepada para pemimpin Aceh. Berdasarkan kesimpulan Dr. Snow Kurgronje, pemerintah Hindia Belanda memperoleh petunjuk bahwa untuk menaklukkan Aceh harus dengan siasat kekerasan. Dengan memakai nama samaran Abdul Ghaffar, ia meneliti kehidupan sosial budaya rakyat Aceh dari bergaul dengan masyarakat setempat. Nah, ini merupakan akhir peperangannya. Pada tahun 1899, Belanda mulai menerapkan siasat kekerasan dengan mengadakan serangan besar-besaran ke daerah-daerah pedalaman. Serangan tersebut dipimpin oleh Van Heerts tanpa mengenal keperi kemanusiaan. Pasukan Belanda membinasakan semua penduduk daerah yang menjadi targetnya. Satu persatu para pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah dan terbunuh. Bisa kebayang sadisnya gimana? Dalam pertempuran yang terjadi di Melaboh, Teku Umar gugur. Perlawanan rakyat Aceh yang merupakan perlawanan paling lama dan terbesar di Sumatera akhirnya mendapat tekanan besar dari Belanda. Pada tanggal 26 November 1902, Belanda berhasil menemukan persembunyian rombongan Sultan dan melawan Sultan Muhammad Daud Shah. Pada tahun 1903, disusul menyerahnya Panglima Polim dan Raja Kumala. Nah, cukup sekian saja perang Aceh yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.